Baik, selamat pagi teman-teman. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini mengenai kalimat pasif dalam bahasa Inggris, khususnya untuk simple past. Saya akan share screen dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan yang akan saya sampaikan. Ya, tadi kita sudah membahas kalimat pasif di simple present. Nah, kita sekarang membahas kalimat pasif di simple past. Saya jelaskan sedikit untuk keterangan simple past. Nanti kalian bisa melihat video saya mengenai kalimat apa sih pengertian simple past secara khusus dan apa sih penggunaan tenses itu dan kenapa tenses itu perlu. Nah, di video-video saya yang sebelumnya di playlist tenses kalian bisa melihat ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan saya yang secara detail tersebut. Nah, di sini saya jelaskan sedikit mengenai simple past. Di 16 tenses, uniknya simple past, hanya simple past lah yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Hanya simple past lah yang menggunakan kata kerja bentuk kedua, khusus untuk kata kerja yang khusus untuk kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, ingat, kalimat fungsi simple past adalah untuk menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Meskipun 1 detik yang lalu itu masa lampau. Tetapi khusus untuk simple past harus jelas waktu kejadiannya. Contohnya makanya di bahasa Inggris ada last. Misalnya last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. This morning, tadi pagi. Gitu. Last night, tadi malam. Jadi harus ada last atau ago. Misalkan 2 hari yang lalu, 2 days ago. Jadi jelas kejadian kapan kegiatan tersebut terjadi di waktu lampau. Nah, uniknya berarti simple past harus menggunakan spesifik kata keterangan waktunya. Biasanya kalau kita lihat ada ago dan last, itu artinya lalu, ya. Oke. Apa sih fungsi kalimat aktif dan pasif? Lihat, kalimat aktif adalah sebuah kalimat di mana subjek secara aktif melakukan suatu tindakan yang disebutkan oleh yang kita sebut dengan predikat. Ya, melakukan tindakan terhadap si objek. Jadi subjek melakukan sesuatu terhadap si objek. Ya. Nah, sedangkan pasif kita ubah, ya. Subjeknya yang dikenai pekerjaan oleh si objek. Jadi perubahan di sini adalah kalau di bahasa Indonesia kata kerjanya diawali dengan awalan me, sedangkan di di kalimat pasif kata kerjanya diawali dengan di. Tetapi di bahasa Inggris ada struktur yang perlu kita pahami. Makanya kita belajar passive voice biasanya di SMA karena mungkin vocabulary kita sudah banyak ya. Oke, kalimat pasif itu sebenarnya kita menekankan si penderitanya. Makanya penderitanya yang kita buatkan sebagai subjek ya. Contohnya saya buatkan di sini. Oke, memakan, dimakan. Jadi misalkan saya mau makan buah. Saya memakan buah. Kalau kita ingin menekankan buah dimakan oleh saya, berarti untuk kalimat pasif berarti buahnya berada sebagai subjek. Jadi memakan, dimakan. Nah, ada perubahan yang harus kita lihat dan apa saja sih ciri-ciri kalimat pasif? Lihat, hanya kata kerja yang punya objek lah bisa dibuat menjadi kalimat pasif. Contoh kalimat yang pertama ini tidak bisa dimasukkan kalimat pasif karena tidak ada objeknya kata kerjanya. Contohnya, saya pergi ke sekolah tiap hari. Di sini nggak ada subjek, nggak ada objeknya. Ke sekolah ini kan keterangan waktunya saja, keterangan tempat. Saya pergi. Gampang saja, misalkan saya pergi. Dipergikan. Aduh, aneh banget di bahasa Indonesia. Ada dipergikan. Ya. Saya datang ke sekolah. Didatangkan, nggak ada. Jadi khusus untuk kata kerja yang punya objek lah yang bisa kita buat kalimat pasif. Ingat ya. Oke. Nah, di sini coba saya pergi ke sekolah tiap hari. Caranya gampang saja. Pergi ini misalkan kita pakai dipergikan, nggak boleh. Ini berarti salah. Nggak ada. Berarti kata kerja pergi, datang, tidur itu tidak membutuhkan objek ya. Oke, tapi ini coba lihat. Saya memakan buah-buahan. Memakan, dimakan, iya boleh. Tapi lihat, objeknya ada nggak? Iya ada objeknya. Saya memakan buah-buahan setiap hari. Berarti nanti buah-buahan dimakan oleh saya. Buah-buahannya di depan,
kata kerjanya jadi dimakan. Ya, kalau kita nanti tidak mengganti subjeknya, saya dimakan dong. Saya dimakan oleh buah-buahan, salah. Jadi kalau ini buah-buahan yang di depan, buah-buahan dimakan oleh saya. Nah, kita lihat langsung contoh ini. Nah, secara khusus kalian harus memahami to be. Untuk membuat kalimat pasif, simple past, to be-nya adalah was dan were, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kata kerjanya lihat di kalimat aktifnya. Nah, ini kalau di sekolah dulu kita mempelajari ada formula atau struktur. Maksud saya tunjukkan ini biar kalian paham. Jangan dihafal maksud saya. Nanti dari contoh kalimat baru kalian lebih paham. Nah, ini kalian harus memahami bahwasanya di kalimat aktif ini nanti subjek ditambah verb to. Contohnya kita buat Rico membeli sebuah pulpen. Jelas waktunya tadi malam. Ya, lihat Rico membeli sebuah pulpen tadi malam. Ya, mana di sini subjeknya Rico. Nah, lihat di sini subjek yang misalkan di sini kita sudah tahu membeli. Berarti nanti di pasif dia menjadi dibeli. Nah, sekarang siapa yang berada di depan? Siapa yang dibeli? Pulpen. Berarti sebuah pulpen yang ada di sebuah pulpen dibeli oleh saya tadi malam. Jadi harus tahu ya. Jadi membeli menjadi dibeli. Tapi jangan lupa mengubah subjeknya. Bukan saya dibeli, tapi pulpen dibeli. Jadi ada perubahan struktur. Di sini sebuah pulpennya menjadi objek, ya. Sedangkan di sini sebuah pulpennya menjadi subjek di kalimat ini. Tapi di sini menjadi dibeli. Nah, coba kita buat ke dalam bahasa Inggris. Rico bought, bentuk kedua dari buy ya. Bought a pen last night. Lihat perubahannya guys. Nah, ini berarti sebuah pulpen berarti a pen. Nah, ini yang harus kita tahu. Was atau were? Iya, ingat. Was dipakai untuk yang singular. She, he, it, dan I ya. A pen was, karena a pen itu masuknya ke it ya. A pen was, apa bentuk ketiga dari bought? Bought juga, buy, bought. Makanya saya bilang ke kalian tetaplah mempelajari bentuk kata kerja 1, 2, dan 3. Karena untuk nanti membuat kalimat pasif kita harus menggunakan bentuk ketiga ya. Oke, apalagi khusus kata kerja yang tidak beraturan. Ya, tidak hanya ditambah ed, tapi punya bentuk tersendiri. Steal, stole, stolen, go, went, going, meet, met, ya. Kalau ed kan sudah gampang. Visit, visited, visited, gitu ya. Work, worked, worked. Nah, a pen was bought, ingat, to be ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Oleh siapa? By Rico. Ya, by Rico last night. Ya, dari sini kalian berarti sudah memahami bagaimana membuat kalimat pasif dalam kalimat simple past. Ingat, to be harus ditambah bentuk ketiga kata kerjanya. Ya, saya langsung ke contoh kalimat yang saya buatkan di bawah ini. Lihat. Pertama kita lihat mana subjeknya, mana predikatnya atau kata kerja, mana objeknya. Itu aja yang penting. Karena ini yang nanti kita buatkan lebih khusus. Apakah ini kata kerjanya ada objeknya atau enggak? Karena kadang-kadang guru membuat kalimat, masukkanlah ini ke dalam kalimat pasif. Padahal dia buat kalimat kata kerja yang tidak objeknya. Ketika kamu paksakan, yang tadi, misalkan saya pergi ke sekolah setiap hari. Setiap hari dipergikan oleh saya, langsung salah. Nggak ada kalimat saya dipergikan. Ya, saya diusir ada. Ya, jadi itu langsung salah. Karena guru kadang-kadang ingin melihat benar nggak sih, paham nggak sih siswa ini kapan kalimat mana yang bisa dibuatkan kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif hanya dibuat untuk kata kerja yang membutuhkan objek, yang ada objeknya. Ya, oke, kayak tadi tidur, ditiduri nggak ada. Saya pergi ke sekolah, dipergikan nggak ada. Datang, didatangkan nggak ada. Oke, ya. He bought the pen from the shop yesterday. He subjeknya,
Bought, membeli, bentuk pertama adalah buy, bentuk keduanya bought, the pen, pensil itu. Berarti ada objeknya, the pen. Berarti ini yang akan menjadi subjek di kalimat pasif. Pulpen itu dibeli, nah ingat, adalah was bought, bentuk ketiga, was bought. Ingat, meskipun di sini bought, orang sudah paham kalau ini pasti bentuk ketiga. Karena bentuk kedua dan ketiga sama. Tapi dari konteksnya orang sudah melihat, oh kalau di kalimat pasif kan semuanya bentuk ketiga. Pasti ini bentuk ketiga, bukan bentuk kedua. Ini baru bentuk kedua. Oke. Nah, pulpen itu dibeli oleh dia dari toko itu tadi malam, kemarin. Lihat, bought menjadi was bought. Kenapa Pak bukan were? Karena ada to be-nya was dan were. Karena the pen itu, saya jelaskan the pen, bendanya satu, berarti masuknya kan ke pronoun it. It to be-nya apa? Was. Berarti the pen was bought by him. Jadi nggak boleh the pen bought by him. Nanti pulpen itu membeli. Ya, dibeli ketika ada to be ditambah kata kerja bentuk ketiga. Lihat contoh kedua. Ronnie ate a meatball. Ronnie subjeknya ate, langsung ate. Memakan, dimakan. Boleh. Soalnya ini ada objeknya. Berarti apa yang dimakan? The meatball. Bakso itu. Nah, kita pakai was atau pakai were ya. Karena di sini meatball berarti bendanya satu. Meatball, bakso. Dihitung satu, mungkin ini bakso besar. The meatball was eaten by Ronnie last night. Ya. Jadi bakso itu dimakan. Kenapa pakai was, sir? Kenapa tadi tidak pakai were? Saya bilang lagi karena meatball ini hitungannya satu. Kalau meatballs nanti bakso-bakso tadi, tapi kan di sini tidak ada pakai s. Makanya di sini harus pakai was. Ya. Oke, contoh terakhir, Rama wrote the story. Boleh nggak sih menulis ditulis? Boleh. Apalagi ini ada subobjeknya ya. Berarti sejarah itu, cerita itu dituliskan oleh Rahma. Berarti the story was written. Kenapa sih pakai contohnya yang was aja semuanya? Coba saya buat. Rahmat wrote 2 letters 3 days ago. Nah, di sini nanti sudah berubah. 2 letters. Ya, biar kalian paham. 2 letters. Bukan lagi was karena 2 surat, berarti were. Jadi kalian paham bagaimana membedakan pemakaian was dan were. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya sudah membuat kamu memahami membuat kalimat pasif dari kalimat aktif untuk simple past. Thank you so much. I'm Gunawan Pamunsaribu. I'll see you next week at a topic. Goodbye.